Sementara masih belum pakai mawan ya? masih itu sih manual. Oh, ini opak dari singkong. Dari singkong. Proses bikinnya gimana, Mas? Proses bikinnya itu jadi singkong dikupas, Hah? terus diparut. Diparut. Setelah diparut nanti berupa adonan. Jadi Adonan. menjadi berupa adonan terus baru kita cetak. Setelah cetak baru kukus. Fokus. Nah setelah kukus nanti kita dipisahkan antara opak dengan, kan ada tatakan lambar aluminium. Ya, Nah nanti di situ kita pisahkan ke penjemuran baru kita jemur. Setelah itu jadi Prosesnya seperti ini. Sekali berapa hari? Sehari? Kita setiap hari biasanya produksi. Cuma melihat dari itu juga sih, satu kemampuan kita lah. Kan ada tingkat kecapean gitu. Oh itu ya. Ya, jadi kalau capek biasanya ya istirahat. Kalau Ya, pesanan iya. sih insya Allah masih Jalan terus ya? masih jalan. Oh, ini kan kemarin dapat bantuan berapa ya? Yang satu 1 juta. 1 juta. Itu kalau 1 juta bisa untuk bikin produksi berapa? Kalau untuk 1 juta sebenarnya kalau modal itu dalam artian materi yang kita butuhkan kan cuma singkong. Singkong. Sama cuma bumbu saja. Jadi untuk 1 juta ya bisa banyak. Cuma yang paling repot itu di tenaga Pak Haji. Di tenaganya. Di tenaga. Karena masih sangat manual. Belum punya mesin ya? Mesinnya masih terbatas. Gitu. Ini bahan bakunya Cuma singkong saja itu dari itu sih gunung kiriman ke sini. Kurung sini ya? Enggak nanam sendiri? Pesanggerahan. Kita belum sampai ke situ. Beli per kilo berapa? Per kilo bervariasi sih, tergantung dari tingkat pengambilannya. Rata-rata? Kalau pengambilan banyak biasanya kurang dari 2.000. Rata-ratanya? Kalau rata-rata ya kita biasanya pengambilan itu kurang dari 50 kilo, jadi 2.000 per kilo. 2.000 per kilo. Berarti kalau 1 juta itu bisa berapa kilo itu? Banyak kilo ya? Banyak kilo. 1 juta banyak kilo. Berarti cukup bantuan segitu? Insya Allah cukup Pak. Gitu ya. Sekali sekilo itu keuntungannya berapa? Kalau per kilonya kita kan biasanya rata-rata per hari buat sekitar 7 kg. 7 kg. Dari 7 kg itu ada sekitar 7 kilo kali 2.000. Itu menjadi opak sekitar 200 lebih sedikit lah. 200. Dijualnya nilainya bervariasi. Kita ada yang matang, ada yang matang ini. Iya. Rata-rata berapa ini berarti kalau begitu? Ini. Jadi keuntungan dari hasil sehari 14.000 dapat berapa kira-kira? Ini berarti yang original. Harga segini itu 7.000. Isinya 10 lembar. Isinya 10 lembar. Nah, ini isinya 10 lembar. Kalau yang ini yang pedas. Ini pedas. Kalau yang pedas itu harganya 10.000. 10.000. Isinya juga sama 10. Terus ini sebenarnya jadi keuntungan nggak bisa dihitung. Kalau keuntungan sebenarnya kalau dari 14.000 bikin ini jadi berapa isi gini? Berarti jadi dari 200 lembar itu kan ada yang rusak. Terus ada yang intinya enggak itulah. Dia ada sekitar 30% sih. 30% keuntungan. Iya, yang rusak. Yang rusak 30%. Terus nanti biasanya dia sama ini. Kan ada yang pakai kemasan besek juga. Oh ya harus dihitung ya. Harus dihitung. Jadi nanti harus dihitung. Ini namanya produksinya adalah opak singkong. Omah Opak yang berada di Desa Selarang, Kecamatan Kesugian. Ini mendapatkan bantuan ketahanan UMKM dari UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, sekaligus dalam rangka menjadikan ini UMKM pangan ini branding halal. Saatnya nanti ya, jangan lupa ajukan sertifikasi halalnya. Ini sudah sangat luar biasa. Ini kan satu desa cuma ini adanya. Bahkan satu Cilacap kayaknya ada sih, cuma masih sangat tradisional. Mereka jadi belum bisa masuk pasar yang selain pasar tradisional. Jadi makanya kita mencoba ambil peluang untuk yang pasar
lebih tinggi lagi lah, kalau bahasa UMKM-nya naik kelas sih. Oh iya, mantap iya. Ini udah bisa jual online enggak? Kalau sekarang belum, itu kendalanya karena kita kemampuan produksi perharinya belum bisa mencukupi permintaan pasar. Oh. Jadi sementara kan baru permintaan pasar lebih banyak ya dari produksinya ya? Iya, lebih banyak. Oh. Karena salah satu ini kan termasuk makanan apa namanya ya, tradisional yang bahasanya langka, unik lah ya, makan langka, unik, dan ini bisa menjadi oleh-oleh khas Cilacap ini. Ya, mohon doa restunya. Ya, ini yang menjadi oleh-oleh khas Cilacap. Ini sangat luar biasa nih inovasi yang dilakukan, apalagi nanti kalau kemasannya, Mas. Kemasannya ini lebih keren. Siap. Tampilannya ini lebih keren. Nanti kalau ini kan masih sangat lugu kan gitu ya. Ini tampilannya lebih keren, di branding, dimasukkan ya paling tidak pemasarannya. Kalau khawatir lewat online itu antara produksinya itu ya, kekuatan produksinya ya, kan nanti saatnya bisa mempekerjakan tetangga-tetangga, saudara-saudara kan. Ya ini yang menjadi kendala itu di alat cetaknya. Kita kan masih manual. Walaupun kita kalau lebih banyak orang, takutnya nanti standar tingkat ketebalan itu kan mempengaruhi. Makanya kita mencoba nanti akan memberdayakan masyarakat. Kalau alat cetak yang kita sedang proses uji coba ini nanti insya Allah berhasil, nanti mudah-mudahan bisa segera kita realisasikan pemberdayaan masyarakat. Belajar dari mana ini bikinnya gini? Kalau ini memang sebenarnya bukan belajar secara khusus sih. Awalnya kita emosi, Pak Ci. Oh, gitu. Awalnya emosi yang dimaksud dulu itu kita pergi ke pasar Kuripan tepatnya di situ. Di sana itu saya survei sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan di masyarakat. Kalau enggak ya yang banyak diminat tapi di situ barangnya langka. Nah, salah satunya hasil surveinya adalah opak singkong ini. Nah, dari situ di Kuripan memang ada di situ. Saya juga belajar lewat beliaunya produksi yang di Kuripan. Terus kita belajar, terus dulu banyak orderan 2015. Tapi tingkatannya itu adalah ada dari prudensial juga ikut manajernya itu ada yang order ini, terus ada dari perkantoran yang lain juga ikut untuk oleh-oleh sama untuk itu kalau pas hajatan. Itu kita tambah semangat. Karena dari produksinya Mbah yang produksi ini tuh sehari belum bisa mencukupi permintaan pasar itu. Nah, makanya saya yang muda itu mencoba untuk bagaimana caranya, ini ternyata peluang. Kalau peluang itu kan katanya yang di situ banyak kendala di masyarakat, dalam artian kendala itu yang diminati tapi tidak ada untuk pencapaiannya. Makanya kita mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Mantap ini ya, terus bergerak. Ini perlu inovasi terus ya, inovasi dalam bentuk mengemasnya kan gitu ya. Kalau inovasi dalam pemasaran tentu dengan digital ini juga nanti di branding gitu ya, supaya lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saya kira luar biasa ini, bisa menjadi makanan khas Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Ini kan singkong ini, di mana-mana ada singkong. Tanah kita itu semuanya bisa ditanam yang namanya singkong, tetapi perlu dioptimalkan, diberdayakan. Pemasaran udah sampai mana nih? Kalau pemasaran sementara kita langsung ke konsumen. Oh, langsung konsumen. Karena tahap awal kita pengenalan ke konsumen, setelah konsumen nanti mengenal, untuk tahun ini kita mencoba memasuki ke restoran sama catering. Karena masyarakat alhamdulillah sudah mulai banyak mengenal. Jadi kalau kita sudah mulai ke stand. Ini yang sudah matang ini? Oh iya, ini udah matang. Boleh saya nyicipi? Ya, silakan dicicipi. Oh, kita ada rasa pedas sama original. Nah. Nanti dari besar ini ya? Ya, ini yang rusak kebetulan karena kita rusak biasanya kita kalau kita rusak goreng ya dengan jual goreng. Jadi memang lebih murah. Goreng. Kalau jual yang goreng. masih di sini kan nanti kita disortir dulu. Kalau yang masuk ke kualitas lah, seperti ini itu bisa kita jual mentah. Tapi kalau sudah kualitasnya
seperti ini kita biasanya jualnya matang. Ini memang di sini biasanya ada yang mengira di sini itu jamur. Sebenarnya ini bukan jamur. Ini adalah apa namanya ya? Untuk adonan yang belum matang secara keseluruhan. Nah, ini agak putih. Kalau jamur itu biasanya di dalam. Ini kan masih di luar nih. Jadi bukan yang jamur. adonnya jenengan sendiri? Iya, sama istri. Ya, kita karena dulu belajar dari Kuripan, terus sama produksi-produksi yang lain sampai ke Wonosobo, ada kita ke Bandung. Ini kayaknya yang banyak Wonosobo ini ya? Ya, makanya kita minta referensi ke sana untuk apa namanya resep dan lain-lain. Tapi ya namanya ini kan pasti ada resep rahasia. Jadi kita nggak dikasih. Ada khasnya sini. Iya, kita nggak dikasih lah intinya. Terus kita eksperimen. Berarti ada 2 tahun lebih lah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihin beserta keluarga, anak dan istri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UPZ Kantor Kementerian Agama Cilacap. Alhamdulillah, kita di sini mendapatkan bantuan dari UPZ tersebut. Di sini kita alhamdulillah produksi untuk opak singkong dari brand Rumah Opak yang beralamat di Jalan Laut Winong, RT 3 RW 6, Semampir, Selarang, Kesugihan, Cilacap. Di sini alhamdulillah bantuan dari UPZ Kantor Kementerian Agama di sini sangat bermanfaat bagi kita. Salah satunya untuk penambahan modal di masa pandemi yang seperti ini. Di sini juga kita ada penambahan untuk alat-alat produksi seperti alat cetak dan alat pengeringan. Semoga ke depan ini bisa menambah untuk penghasilan dan produktivitas kita sehingga permintaan masyarakat untuk opak singkong bisa kita penuhi secara maksimal. Nah, untuk harapan kita di sini juga untuk produksi ini bisa kita berdayakan juga ke masyarakat. Untuk tahap ini memang kita masih ada kendala di pencetakan karena masih belum selesai untuk uji coba alatnya, banyak sekali kendala. Jadi mohon doa restunya, semoga alat yang sedang kita uji coba ini bisa segera terrealisasikan, bisa segera sukses, dan mudah-mudahan untuk pengaplikasian ke pemberdayaan masyarakat juga segera terrealisasikan, sehingga apa yang menjadi hajat kita bisa terwujud dan sangat membantu untuk perkembangan di produksi rumah opak ini. Dan harapan yang ke depan ini bisa menjadi brand dan oleh-oleh khas Cilacap dan Nusantara pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.